الدين مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعني وتوصل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masuk dalam pembahasan al-bina. Masih dalam bab al-i'rab wal bina. Setelah kita memahami tentang apa itu i'rab, sekarang kita penting untuk mengetahui permasalahan al-bina. Kata pensyarah, yaitu penulis kitab Al-Mumti hafizahullah, thanian, yang kedua, al-bina'u. Ta'rifuhu, definisinya. Definisi al-bina' huwa adalah luzumu akhiril kalimati, tetapnya akhir kata, halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi ini kebalikan dari i'rab. Kalau i'rab perubahan keadaan akhir suatu kata, adapun al-bina itu adalah tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Misaluhu, contohnya, luzumu akhiri haula'i, yaitu tetapnya akhir dari kata haula'i. Sebagaimana kita ketahui, haula'i ini adalah isim isyarah, ya. Nah, tetapnya akhir dari kata haula harakatal kasri, itu tetap berharokat kasrah, ya. Akhir kata dari haula itu menetapi harokat kasrah. Artinya dia tidak berubah, tetap haula'i. Ma'akhtilafil awamili, bersamaan dengan berbedanya amil-amil ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepada kata tersebut. Jadi demikian, ya. Bagaimanapun amil yang masuk kepada kata yang mabni, yang dia tidak bisa berubah keadaan akhirnya, maka dia tetap demikian, ya. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, beliau sebutkan contoh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, haula'i qaumuna, haula'i qaumuna. Nah, di sini haula'i dia sebagai mubtada dan dia marfu, rafa, akan tetapi dia tidak kemudian akhirnya menjadi haula'u dengan dhamma, tetapi tetap kasroh haula'i, ya. Haula'i qaumuna, mereka ini adalah kaum kami. Kemudian juga contoh yang kedua dari ayat Allah juga Subhanahu wa Ta'ala, wa inna haula'i qaumun, inna haula'i qaumun. Kita ketahui bahwasanya haula di sini dia berkedudukan sebagai isim inna. Dan isim inna itu nasab, ya. Tetapi di sini haula'i tetap tidak berubah. Tidak berubah menjadi haula'ah. Dikarenakan haula'i ini mabni, ya, yang mana dia merupakan kata yang akhirnya itu tetap tidak berubah. Perlu kami ingatkan juga sebagaimana istilah dalam permasalahan i'rab, bahwasanya kalau i'rab itu adalah perubahan keadaan akhir kata, kemudian ada istilah mu'rab. Mu'rab itu adalah kata yang berubah keadaan akhirnya. Nah, maka al-bina itu tetapnya akhir, ya, suatu kata. Adapun kata yang akhirnya itu tetap tidak bisa berubah, itu disebut dengan mabni. Nah, di sini haula'i mabni, dia mabni di atas kasrah, maka walaupun dia di sini berkedudukan sebagai isim inna dan dia nasab, maka dia tetap dengan kasrah, inna haula'i qaumun.
Kemudian contoh yang ketiga juga dari ayat Allah Subhanahu wa taala, waji'na bika ala haula'i. Waji'na bika ala haula'i. Perhatikan di sini ala haula'i. Haula'i di sini dia dimasuki oleh huruf jar, sehingga kedudukannya di sini adalah jar. Akan tetapi dia tetap kasroh, dan kasrohnya bukan dikarenakan ala, akan tetapi memang dia mabni, yang mana keadaan akhirnya tetap tidak bisa berubah. Ya. Baik, adapun keterangan masing-masing dari contoh ini, kata beliau, fafil ayatil ula, di dalam ayat yang pertama, haula'i qaumuna, haula'i ismu isyaratin mabniyun. Haula'i adalah isim isyarah mabniyun, yang dia itu mabni. Ya, ini adalah istilah untuk kata yang tidak bisa berubah keadaan akhirnya. Nah, isim isyarah yang mabni alal kasri, dia mabni di atas kasroh. Dia artinya keadaan akhir katanya tetap kasroh. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Itu dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Dia menempati keadaan rafa sebagai mubtada. Di sini perlu diperhatikan cara mengi'rab kata yang mu'rab dan mabni. Kalau kata yang mu'rab kita katakan dia marfu'un. Seperti contoh misalnya al-baitu ba'idun. Al-baitu ba'idun. Al-baitu adalah kata yang mu'rab. Maka cara mengi'rabnya al-baitu adalah mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rab'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, adapun seperti contoh di sini, haula'i dikarenakan dia bukan mu'rab tetapi dia mabni, tidak kita katakan dia marfu tetapi fi mahalli raf'in. Sebagaimana yang beliau jelaskan di sini. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia menempati kedudukan rafa sebagai mubtada. Kemudian wa fil ayati tsaniyati, dan di dalam ayat yang kedua, inna haula'i qaumun. Haula'i ismu isyaratin mabniun alal kasri. Haula adalah isim isyarah yang mabni di atas kasrah. Fi mahalli nasbin. Ya. Fi mahalli nasbin, dia dalam keadaan nasab, menempati kedudukan nasab. Ya. Bukan kita katakan mansub karena dia mabni, tetapi fi mahalli nasbin. Dia menempati kedudukan nasab ismu inna sebagai isim inna. Karena kita ketahui inna amalannya menasabkan isim merupakan khobar yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Wa fil ayati tsalitsati, dan di dalam ayat yang ketiga, waji'na bika ala haula'i. Haula'i ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli jarin biharfil jari. Ya, insyaallah ini jelas. Dia menempati kedudukan jar ya dengan huruf jar. Perhatikan kata beliau fal mabniyu, maka al mabni. Nah, sekarang al mabni tadi istilahnya al bina. Kalau bina adalah tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Adapun mabni adalah thabitun, kata yang tetap, la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah akhirnya. Jadi mabni itu adalah katanya, ya, kata yang tetap yang tidak berubah akhirnya. Bisa babi dukhulil awamili al-mukhtalifati, disebabkan masuknya amil-amil yang berbeda. Walaupun dia dimasuki amil-amil yang berbeda, maka akhir dari kata tersebut tidak berubah. Sebagaimana contoh haula'i ini tadi. Haula'i qaumuna, inna haula'i qaumun, waji'na bika ala haula. Walaupun amilnya berbeda-beda, tetapi keadaan akhir kata ini tetap tidak berubah. Wa innama yubna ala ma sumya alaihi, dan hanyalah ya mabni tersebut, kata tersebut dimabnikan di atas apa yang didengar atasnya. Maksudnya apa? Ketika haula'i berarti kita dengar apa? Kasr, berarti dia mabni ala kasri. Kemudian misalnya lagi apa? Hadza, ya, hadza, isim isyarah hadza. Kita lihat huruf terakhirnya adalah alif dan dia sukun, maka dia disebut dengan mabni ala sukun. Baik, perhatikan
Apa yang beliau jelaskan di sini? Faminhu, maka di antara isim yang mabni itu adalah ma yubna ala sukuni, atau bukan isim ya. Faminhu ma yubna ala sukuni. Maka di antara yang mabni itu adalah ma yubna ala sukun, apa yang dimabnikan di atas sukun. Nahwu kam, kata kam maknanya berapa. Nah di sini lihat kam, maka kam ini tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi kamun, kamin, kaman, akan tetapi dia tetap kam, dia mabni di atas sukun. Wa minhu, dan di antara yang mabni itu adalah ma yubna ala fathi, yaitu apa yang dimabnikan di atas fathah. Nahwu aina, ya sebagaimana kita ketahui aina. Ya, aina. Dia mabni di atas fathah, tidak bisa berubah menjadi aini atau ainu. Wa minhu ma yubna 'alal kasri, dan di antara yang mabni itu adalah apa yang dimabnikan di atas kasrah. Nahwu amsi, kemarin. Ya, amsi. Dia tetap amsi, kasrah. Wa minhu, dan di antaranya, di antara yang mabni itu ma yubna 'alad dhammi, apa yang dimabnikan di atas dhamma. Nahwu haitsu. Ya, haitsu itu mabni di atas dhamma, maknanya di mana. Ini menunjukkan keterangan apa namanya tempat, dan ada juga yang menyatakan bisa digunakan untuk keterangan waktu. Kemudian kata beliau, fa anwa'ul bina'i arba'atun, maka macam-macam bina itu ada 4, ad-dhammu wal fathu wal kasru was sukunu, yaitu mabni di atas dhamma, mabni di atas fathah, mabni di atas kasrah, dan mabni di atas sukun. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.